Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah benteng terkuat di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah pudar meski badai menerpa. Saya salah. Hingga hari itu tiba, ketika ibu sendiri yang menghancurkan segalanya. Pengkhianatan itu datang seperti petir di siang bolong, menyisakan luka yang tak pernah sembuh. Nama saya Arya. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, di mana sawah hijau membentang luas dan angin sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan. Keluarga kami sederhana, ayah yang bekerja sebagai petani, ibu yang menjahit pakaian untuk tetangga, dan adik perempuan saya, Lina, yang masih kecil saat itu. Ayah meninggal saat saya berusia 15 tahun karena kecelakaan saat menggarap sawah. Sejak itu, saya menjadi tulang punggung keluarga. Saya berhenti sekolah SMA, bekerja serabutan di kota, dari buruh bangunan hingga pedagang kaki lima, demi membiayai Lina sekolah dan ibu bisa istirahat. Saya tidak pernah mengeluh. Setiap rupiah yang saya kumpulkan, saya kirim pulang. Saya bangga melihat Lina tumbuh menjadi gadis pintar, lulus SMA dengan nilai baik, dan akhirnya masuk Universitas Negeri di Jogja. Ibu sering menelepon, suaranya penuh haru, "Arya, nak, kamu anak yang baik sekali. Ibu bangga padamu." Kata-kata itu menjadi bahan bakar saya di tengah kerasnya hidup di kota. Di Jakarta, tempat saya merantau, saya bertemu Rea. Dia adalah teman sekamar di kosan kumuh dekat Pasar Tanah Abang. Rea berasal dari Bandung, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan kecil. Pertama kali bertemu, dia tersenyum ramah, menawarkan secangkir kopi hitam saat saya baru pindah. "Kamu dari mana?" tanyanya. Suaranya lembut, mata coklatnya hangat seperti sinar matahari pagi. Kami mulai sering mengobrol malam-malam setelah lelah bekerja. Rea bercerita tentang mimpinya membuka studio sendiri, saya cerita tentang keluarga di desa. Perlahan, saya sadar ada yang berbeda. Saat Rea tertawa, hati saya berdegup lebih kencang. Saat dia menyentuh bahu saya tanpa sengaja, tubuh saya seperti tersengat listrik. Saya takut. Di masyarakat kita, cinta seperti ini dianggap dosa besar, penyimpangan yang harus disembunyikan. Tapi Rea membuat semuanya terasa alami. Suatu malam hujan deras, kami berlindung di teras kosan. "Arya, aku suka kamu," katanya tiba-tiba, suaranya gemetar tapi tegas. Saya terdiam, air mata hampir jatuh. "Aku juga, Re. Tapi, ini salah, kan?" Dia menggeleng, memeluk saya pelan. Sejak itu, kami bersama dalam diam, kami saling mendukung, berbagi mimpi, berjanji akan menghadapi dunia bersama. Saya semakin giat bekerja. Saya naik jabatan menjadi mandor di proyek bangunan, gaji lebih besar. Saya beli tanah kecil di desa untuk ibu, renovasi rumah, biayai kuliah Lina sepenuhnya. Ibu bahagia sekali. "Kamu anak lelaki terbaik di dunia, Arya. Ibu doakan kamu cepat dapat istri baik, punya anak banyak." Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya ingin cerita tentang Rea, tapi takut. Di keluarga kami yang religius, bagaimana ibu akan bereaksi? Rea paham. "Sabar ya, sayang. Suatu hari kita bisa terbuka." Kami merencanakan masa depan, pindah ke Bali, buka usaha kecil, hidup tenang jauh dari hiruk-pikuk. Cinta kami tumbuh dalam diam tapi dalam. Setiap akhir pekan, kami jalan ke Ancol, pegang tangan di tempat sepi, atau masak bersama di kosan. Rea yang mengajari saya bahwa cinta tak mengenal batas, asal tulus. Tapi badai datang tanpa permisi. Lina lulus kuliah, dapat pekerjaan bagus di Jogja. Saya pulang kampung untuk merayakan. Rumah sudah bagus, berkat uang saya. Ibu memeluk saya erat. "Arya, ibu punya berita baik. Ada gadis baik dari keluarga tetangga, mau dijodohkan denganmu." Saya tersenyum kaku. "Bu, saya belum siap." Malam itu, saat saya tidur di kamar lama, saya dengar ibu berbicara di telepon.
Suaranya pelan tapi jelas, ya Burt, Arya sudah besar, waktunya nikah. Dia anak baik, rajin kirim uang. Pasti jadi menantu idaman. Saya tersenyum getir. Andai ibu tahu. Beberapa bulan kemudian saya ajak Rea pulang ke desa. Ini teman baikku, Bu, kata saya pada ibu. Rea sopan sekali bawa oleh-oleh dari Jakarta. Ibu ramah awalnya, tapi saya lihat matanya curiga saat Rea membantu saya cuci piring atau saat kami duduk dekat di teras. Malam harinya ibu panggil saya ke kamar. Arya, apa yang ibu lihat tadi? Kamu dan Rea itu. Seperti apa? Hati saya berdegup kencang. Ini saatnya. Bu, saya cinta Rea. Kami bersama. Wajah ibu memucat. Astagfirullah. Kamu gila. Ini dosa besar. Keluarga kita malu. Air mata ibu jatuh. Kamu sudah kasih segalanya untuk keluarga ini, Arya. Jangan hancurkan dengan ini. Saya mencoba jelaskan bahwa cinta saya tulus, bahwa saya tetap anak yang sama. Tapi ibu menangis histeris, panggil Lina. Lina terkejut tapi diam. Keesokan harinya ibu suruh Rea pulang sendirian. Jangan pernah bawa dia lagi ke sini, katanya dingin. Saya pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Rea peluk saya, kita akan baik-baik saja. Tapi itu baru awal. Beberapa minggu setelah kejadian itu, telepon dari ibu jarang sekali. Biasanya ibu menelepon setiap minggu, tanya kabar, minta dikirimi uang untuk kebutuhan rumah. Kini diam saya yang selalu menelepon duluan. Bu, apa kabar? Lina gimana? Ibu jawab singkat, baik. Kirim uang ya, Lina butuh untuk kerja. Saya kirim lebih banyak dari biasa. Saya pikir dengan uang ibu akan luluh. Saya salah. Suatu hari, Rea sakit demam tinggi. Saya rawat dia di kosan, tak bisa kerja. Gaji telat, tapi saya tetap kirim uang pulang. Ibu marah di telepon, Arya, kamu kok pelit sekarang. Keluarga ini butuh kamu. Saya jelaskan tentang Rea, ibu langsung tutup telepon. Hati saya sakit. Rea pegang tangan saya, jangan dipaksa, Arya. Biarkan waktu. Kami semakin dekat. Rea dapat proyek besar, gaji naik. Kami pindah ke kosan lebih baik di Jakarta Selatan. Kami mimpi beli rumah kecil, adopsi anak mungkin, atau setidaknya hidup tenang. Saya cerita pada beberapa teman dekat di kerja, mereka dukung. Cinta ya cinta, bro, kata mereka. Tapi di desa, badai semakin kencang. Lina telepon saya suatu malam, suaranya gemetar. Kak, ibu cerita ke semua tetangga bahwa kamu sakit, butuh diobati. Burt bilang mau bawa Ustadz ke rumah untuk ruyah jarak jauh. Saya marah. Lina, jelaskan dong bahwa kakak normal. Lina diam, Kak, ibu nangis terus. Dia bilang kamu sudah kasih segalanya, tapi sekarang kianati keluarga dengan dosa itu. Kianati. Saya yang berkorban bertahun-tahun. Saya yang tak pernah minta balik apa-apa. Air mata saya jatuh. Rea peluk saya sepanjang malam. Saya putuskan pulang lagi sendirian. Sampai di desa, rumah sepi. Ibu di masjid, katanya. Saya tunggu. Saat ibu pulang, wajahnya dingin. Ngapain kamu ke sini? Bu, kita bicara baik-baik. Saya tetap anak ibu. Cinta saya ke Rea tak ubah saya jadi orang jahat. Ibu menangis. Kamu tak paham, Arya. Di sini orang bicara. Keluarga kita dicemooh. Lina susah dapat jodoh nanti kalau kakaknya. Begitu. Saya pegang tangan ibu. Bu, saya sudah kasih segalanya, uang, rumah, biaya Lina. Apa itu kurang? Ibu tarik tangan. Itu kewajibanmu sebagai anak lelaki. Tapi ini pengkhianatan terhadap agama, terhadap keluarga. Pengkhianatan.
Kata itu menusuk dalam. Saya pulang ke Jakarta dengan hati remuk. Rea tunggu saya dengan makan malam spesial, gudeg buatan sendiri. Gimana, sayang? Saya cerita semuanya. Rea peluk saya. Kita bangun keluarga kita sendiri, Arya. Aku, kamu, cukup. Kami semakin bahagia dalam dunia kecil kami. Saya dapat promosi lagi, Rea buka studio kecil. Kami liburan ke Bali, jalan di pantai Kuta saat senja, pegang tangan bebas. Suatu hari, kita tinggal di sini, kata Rea. Tapi mimpi itu pecah. Suatu hari, telepon dari Lina, Kak, ibu sakit parah. Masuk rumah sakit. Saya langsung pulang, bawa Rea. Dires, ibu terbaring lemah, kanker yang sudah stadium lanjut. Dokter bilang tak lama lagi. Ibu lihat Rea, matanya redup. Arya. Makan ibu. Saya menangis di samping tempat tidur. Bu, saya yang minta maaf. Ibu pegang tangan saya, lalu tangan Rea. Ibu salah. Ibu takut kehilangan kamu, takut malu. Padahal kamu sudah kasih segalanya. Rea menangis diam, ibu tersenyum lemah. Rea, jaga Arya ya. Dia anak baik. Itu kata terakhir ibu sebelum meninggal 2 hari kemudian. Pemakaman ramai. Tetangga datang, tapi bisik-bisik. Lina peluk saya. Kak, ibu sudah terima sebelum pergi. Tapi pengkhianatan itu ternyata bukan dari ibu, tapi dari prasangka saya sendiri. Nama saya Arya. Saya lahir di sebuah desa kecil di lereng Merapi, Yogyakarta, di mana sawah hijau membentang seperti permadani dan suara adzan maghrib selalu menggema lembut dari masjid kampung. Hidup kami sederhana. Ayah petani, ibu menjahit kain batik untuk tambahan nafkah, dan saya anak sulung yang selalu membantu di sawah sejak kecil. Adik saya, Lina, lahir saat saya berusia 8 tahun. Dia manja, ceria, dan saya selalu melindunginya seperti harta paling berharga. Ayah meninggal saat saya kelas 3 SMP, traktor terguling di sawah licin setelah hujan. Sejak itu, dunia berubah. Ibu menangis berbulan-bulan, Lina tak mengerti, dan saya yang berusia 15 tahun harus jadi tulang punggung. Saya berhenti sekolah, ikut paman ke Jakarta mencari kerja. Buruh bangunan, kuli panggul, apa saja saya lakukan. Setiap malam, saya tidur di kosan sempit, tapi hati tenang karena uang kiriman cukup untuk bayar sekolah Lina dan obat ibu yang mulai sering sakit-sakitan. Ibu bangga sama kamu, nak, kata ibu di telepon, suaranya bergetar. Kamu anak lelaki yang soleh. Nanti kalau sudah sukses, cari istri baik ya, biar ibu punya cucu. Saya selalu tersenyum mendengar itu, meski hati saya tahu ada rahasia besar yang tak pernah saya ungkap. Di Jakarta, saya bertemu Rea. Dia teman satu kosan, asal Bandung, kerja sebagai tukang seris komputer. Pertama kali melihatnya, dia sedang memperbaiki laptop tetangga kos, tersenyum ramah sambil menyeka keringat. Baru pindah ya? Saya Rea, katanya sambil ulurkan tangan. Sentuhan tangannya hangat, membuat hati saya berdegup aneh. Kami mulai sering ngobrol. Malam-malam, setelah lelah kerja, kami duduk di teras kosan, minum kopi hitam, cerita tentang kampung halaman. Rea bercerita tentang mimpi membuka bengkel sendiri, saya cerita tentang Lina yang pintar dan ibu yang menunggu di desa. Perlahan, saya sadar perasaan saya berbeda. Saat Rea tertawa, mata saya tak bisa lepas dari wajahnya. Saat dia tanpa sengaja menyentuh bahu saya, tubuh saya seperti tersengat aliran listrik lembut. Saya takut. Di kampung orang seperti saya dianggap aib besar. Tapi Rea membuat semuanya terasa alami. Suatu malam hujan deras, kami berlindung di kamarnya. Arya, aku suka sama kamu, katanya tiba-tiba, suaranya gemetar tapi penuh keyakinan. Saya terdiam, air mata mengalir tanpa suara. Aku juga, Re. Tapi ini. Salahkan. Dia peluk saya pelan, kepala saya bersandar di dadanya yang bidang.
Cinta nggak pernah salah, Arya. Yang salah kalau kita pura-pura. Sejak itu, kami bersama dalam diam kami saling menguatkan, berbagi mimpi, berjanji akan menghadapi dunia berdua. Saya semakin giat kerja. Naik jadi mandor proyek, gaji lebih besar. Saya beli tanah kecil di desa, bangun rumah lebih layak untuk ibu dan Lina. Biaya kuliah Lina saya tanggung semua. Ibu sering menelepon, Arya, ibu doakan kamu cepat nikah, punya keluarga sendiri. Kata-kata itu selalu menusuk, tapi saya diam saja. Rea paham. Sabar ya, sayang. Suatu hari kita cerita. Kami merencanakan masa depan, pindah ke tempat lebih tenang, mungkin Bali, buka usaha kecil, hidup tanpa harus sembunyi. Cinta kami tumbuh dalam diam, tapi begitu dalam, seperti akar beringin yang kuat menembus tanah keras. Tahun-tahun berlalu. Lina lulus Ma dengan nilai terbaik, masuk Universitas Negeri di Jogja. Saya bangga sekali, pulang kampung bawa oleh-oleh banyak. Ibu peluk saya erat, air mata bahagia. Kamu anak emas Ibu, Arya. Tanpa kamu, kami nggak tahu jadi apa. Saya ajak Rea ikut pulang pertama kali. Ini teman baikku dari Jakarta, Bu, kata saya gugup. Rea sopan luar biasa, bawa buah tangan, bantu ibu masak di dapur. Awalnya ibu ramah, tapi saya lihat matanya curiga saat Rea bantu saya angkat beras, atau saat kami duduk berdekatan di teras menikmati angin sore. Malam itu ibu panggil saya ke kamar. Arya, apa yang ibu lihat? Kamu sama Rea itu. Gimana? Hati saya jatuh. Ini saatnya. Bu, saya cinta Rea. Kami bersama. Wajah ibu memucat seperti kain putih. Astagfirullah. Kamu bilang apa? Ini dosa besar, Arya. Keluarga kita malu. Air mata ibu mengalir deras. Kamu sudah kasih segalanya buat kami, jangan hancurkan dengan hal kotor ini. Saya mencoba jelaskan bahwa cinta saya tulus, bahwa saya tetap anak yang sama, tetap kirim uang, tetap sayang keluarga. Tapi ibu histeris, panggil Lina yang langsung menangis. Kakak gila. Ibu sakit karena kamu. Rea dengar dari luar, wajahnya pucat. Keesokan pagi ibu suruh Rea pulang sendirian ke Jakarta. Jangan pernah bawa orang itu lagi ke rumah ini, katanya dingin pada saya. Saya pulang dengan hati remuk redam, Rea peluk saya sepanjang perjalanan kereta. Di Jakarta ibu mulai berubah. Telepon jarang, kalau saya kirim uang jawabannya singkat. Terima kasih. Tak ada lagi ibu kangen atau cepat pulang. Saya tambah kiriman beli emas untuk ibu, tapi dingin. Suatu hari, Lina telepon menangis. Kak, ibu cerita ke semua tetangga bahwa kakak sakit jiwa, butuh diobati sama Ustadz. Burt bilang mau adain pengajian khusus buat menyembuhkan kakak. Saya marah besar. Lina, jelaskan bahwa kakak normal. Lina diam lama. Kak, ibu bilang kalau kakak nggak berubah, ibu akan putus hubungan. Ibu malu, Kak. Katanya kamu sudah kianati keluarga setelah semua pengorbananmu. Kianati. Kata itu seperti tamparan. Saya yang mati-matian kerja, tak pernah pacaran dengan perempuan demi keluarga, kini disebut pengkhianat hanya karena cinta pada lelaki. Rea, tenangkan saya. Kita bangun hidup kita sendiri, Arya. Aku ada di sini. Kami semakin mesra dalam dunia kecil kami, tapi luka itu menggerogoti. Konflik semakin memuncak. Ibu mulai tolak uang kiriman saya. Kami nggak butuh uang haram, katanya suatu hari di telepon. Saya terpukul. Uang yang saya kumpulkan dengan keringat, kini haram hanya karena saya mencintai Rea. Lina masih hubungi saya diam-diam, Kak, ibu sering nangis sendirian. Dia bilang takut kamu masuk neraka, takut keluarga hancur. Saya balas, Lina, tolong bilang ke ibu, saya tetap sayang. Saya tetap akan tanggung biaya kamu sampai lulus. Tapi ibu semakin keras.
Dia sebarkan cerita ke sanak saudara bahwa saya terpengaruh kota, kena sihir, perlu diruyah. Paman telepon marah, Arya, pulang. Kami akan obati kamu. Saya dan Rea semakin dekat menghadapi badai. Kami liburan ke Anyer, jalan di pantai saat matahari terbenam, pegang tangan tanpa takut dilihat orang. Suatu hari kita akan bebas, Arya, kata Rea, mata coklatnya penuh harap. Kami rencanakan pindah ke Bali. Rea dapat tawaran kerja remote, saya bisa buka usaha kecil. Kita mulai baru, jauh dari prasangka, katanya. Tapi takdir berkata lain. Suatu malam, telepon dari Lina, Kak, ibu masuk res. Kanker paru, sudah stadium akhir. Dokter bilang tak lama lagi. Saya langsung berangkat ke Jogja, Rea ikut meski saya ragu. Di res, ibu terbaring kurus, inus di tangan. Melihat saya, air mata ibu mengalir. Arya. Makan ibu. Saya pegang tangan ibu yang dingin. Bu, saya yang minta maaf. Saya tetap anak ibu. Ibu lihat Rea berdiri di belakang. Matanya redup, tapi kali ini lembut. Rea. Duduk sini, nak. Rea mendekat, ibu pegang tangan kami berdua. Ibu salah besar. Ibu takut malu, takut dosa. Padahal kamu, Arya, sudah kasih segalanya untuk keluarga ini. Rumah, tanah, biaya Lina. Ibu egois. Air mata kami bertiga mengalir. Ibu terima kalian. Jaga Arya ya, Rea. Dia anak baik. Ibu meninggal 2 minggu kemudian, tenang di pelukan saya dan Rea. Pemakaman ramai, tetangga datang, tapi bisik-bisik masih ada. Lina peluk saya erat. Kak, ibu sudah damai sebelum pergi. Dia bilang cinta kamu tak pernah berkurang. Warisan ibu ternyata banyak. Dia simpan semua uang kiriman saya, beli tanah dan emas atas nama saya dan Lina. Supaya kamu punya bekal, nak, tulisnya di surat wasiat. Kami jual sebagian gunakan untuk bayar utang res dan hidup Lina. Sisanya kami bawa ke Bali. Kami beli rumah kecil di Ubud, buka kai sederhana sajikan kopi robusta dan makanan khas Jogja. Hidup baru dimulai. Kai ramai dikunjungi turis dan anak muda lokal. Beberapa pasangan sesama jenis datang diam-diam, cerita masalah mereka, minta saran. Kalian inspirasi kami, kata mereka. Lina sering kunjung bawa pacarnya yang baik. Perlahan dia cerita pada keluarga besar bahwa ibu sudah merestui sebelum meninggal. Prasangka mulai luntur. Saya dan Rea nikah sederhana di pantai, hanya disaksikan Lina dan beberapa teman dekat. Kami janji satu sama lain di depan sunset Bali yang merah jingga. Tak semua berjalan mulus. Masih ada keluarga jauh yang menjauh, masih ada bisik-bisik di kampung halaman. Tapi kami kuat. Setiap malam, Rea peluk saya, kita sudah melewati yang terburuk, sayang. Lina nikah setahun kemudian, undang kami sebagai keluarga utama. Di resepsi, paman yang dulu marah datang peluk saya. Maya, nak. Ibu kamu sudah cerita semuanya sebelum pergi. Kami salah. Air mata saya jatuh lagi, tapi kali ini bahagia. Cinta memang butuh pengorbanan, tapi juga penerimaan. Kai kami semakin ramai. Kami adopsi anak kucing liar, beri nama Merapi, jadi maskot. Anak-anak tetangga suka main ke sana, tak peduli kami pasangan lelaki. Suatu hari, surat dari pengacara lagi, tanah warisan ibu ternyata lebih luas, bisa dibangun ila kecil. Kami bangun sewakan untuk pasangan yang butuh tempat aman. Kini 10 tahun berlalu. Saya dan Rea masih bersama, rambut mulai beruban tapi cinta tak pernah pudar. Lina punya 2 anak, sering liburan ke Bali, panggil Read Om Read dengan sayang. Saya sering duduk di teras rumah, lihat sawah hijau mirip kampung halaman, ingat ibu. Pengkhianatan itu ternyata bukan akhir, tapi awal dari penerimaan. Ibu pergi dengan damai karena akhirnya paham bahwa cinta anaknya tulus, tak peduli bentuknya.
Keluarga bukan hanya darah, tapi juga pilihan hati yang saling menerima. Saya yang dulu memberikan segalanya untuk keluarga, kini punya keluarga baru yang utuh, Rea, Lina, keponakan, dan komunitas kecil yang kami bangun. Di Bali ini, angin sepoi membawa aroma bunga Kamboja, saya pegang tangan Rea, tersenyum. Hidup memang penuh badai, tapi setelah hujan, selalu ada pelangi. Dan pelangi itu ternyata indah sekali.